Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi genetik. Nah, di sebuah rumah sakit ada kasus bayi yang tertukar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Solusinya seperti apa ya? Mungkin kalian juga pernah mendengar ya bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut, yaitu dengan melakukan tes ya. Tes apakah itu? Tes DNA. Mengapa perlu tes DNA? Karena tes DNA adalah prosedur yang digunakan untuk mengetahui informasi genetika seseorang. Dengan tes DNA, seseorang dapat mengetahui garis keturunan dan juga resiko penyakit tertentu. Lalu apa itu DNA? Mungkin sudah tidak asing lagi ya, kalian pernah mendengar DNA. Nah, DNA adalah atau deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat adalah pembawa informasi genetik yang memberi sifat pada suatu organisme. DNA terdapat di dalam inti sel, mitokondria, dan kloroplas. Struktur DNA. Perhatikan baik-baik ya. DNA merupakan polimer nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu gugus fosfat, gula pentosa, deoksiribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen ada 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Di dalam molekul DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Dengan demikian, jumlah purin selalu sama dengan pirimidin. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat tentang struktur DNA. Di situ ada beberapa nukleotida yang menyusun DNA ya. Nah, itu satu nukleotida terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, bentuk DNA adalah benang berutas ganda dan berpilin menyerupai spiral. Nah, sehingga disebut double helix. Nah, inilah gambarnya seperti ini ya. Oke, ini adalah gambar struktur DNA. Agar lebih jelas, ini adalah gambar dari struktur molekul DNA. Dan gula pentosa yang menyusun molekul DNA adalah deoksiribosa. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini ada foto sebuah keluarga ya. Di situ ada ayah, ibu, dan kedua orang anaknya. Dapatkah kalian menyebutkan kemiripan yang tampak pada masing-masing anggota keluarga tersebut? Faktor apa yang menyebabkan adanya kemiripan tersebut? Apakah sifat tersebut diwariskan? Coba kalian amati diri kalian masing-masing. Sifat apa yang diturunkan dari ayah atau ibu kalian?
tentunya ada ya faktor yang diturunkan dari kedua orang tua kalian. Nah, faktor yang diturunkan tersebut kita kenal dengan istilah gen. Gen merupakan unit bahan yang membawa sifat keturunan. Bentuk fisik gen berupa molekul DNA. Jadi, yang dimaksud dengan gen adalah segmen DNA yang menyandikan sifat-sifat tertentu. Gen akan mengatur segala sifat yang tampak pada suatu organisme. Nah, misalnya ini pada sifat fisik pada bentuk rambut ya, ada rambut keriting, rambut lurus. Kemudian pada bentuk wajah, kemudian bentuk hidung, bentuk bibir, bentuk mata, alis, dan sebagainya. Nah, di manakah letak gen? Yaitu terdapat di dalam kromosom. Nah, letak gen pada kromosom disebut lokus. Nah, lokus ini bentuk tunggalnya ya, bentuk jamaknya disebut loci. Karena lokus pada kromosom ini lebih dari satu atau banyak. Nah, lokus ini bersifat tetap. Nah, sekarang kita bahas struktur kromosom. Kromosom berbentuk seperti benang-benang yang menebal. Kapan kita dapat melihat kromosom? Yaitu pada saat sel sedang melakukan pembelahan. Nah, ketika sel sedang tidak membelah, kromosom ini berupa benang-benang tipis yang disebut kromatin. Kromosom dibentuk oleh DNA yang dililit dengan protein histon membentuk subunit yang seperti manik-manik pada rantai DNA yang disebut nukleosom. Oleh karena itu, histon berperan penting dalam pembungkusan DNA dan mempertahankan bentuk kromosom. Nah, sekarang apakah kalian sudah paham apa hubungan antara DNA, gen, dan kromosom? Nah, agar kalian lebih memahami, maka perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar sebuah sel. Nah, di dalam sel terdapat bagian yang sangat penting yang disebut nukleus atau inti sel. Nah, di dalam inti sel terdapat materi genetik yang disebut DNA. Nah, di dalam DNA atau segmen dari DNA yang membawa informasi genetik yang menentukan ciri dari suatu organisme itu disebut gen. Jadi gen terletak di dalam DNA. Kemudian DNA ini pun dapat dililit bersama dengan protein histon membentuk nukleosom dan lilitan ini akhirnya membentuk kromosom.